Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lahir, salam batin, salam rahasia. Malam hari ini Kijaya akan bercerita tentang perjalanan batin Kijaya. Dan malam hari ini Kijaya akan memberitahu ciri-ciri orang yang mudah dibukakan mata batinnya atau mudah untuk melihat alam-alam sebelah atau alam gaib. Orang yang pertama, orang yang pernah mati suri. Orang yang kedua, orang yang sering atau beberapa kali kerasukan. Orang yang ketiga, orang yang pernah sakit karena gangguan gaib atau kena kiriman. Ciri-ciri ini Aki bisa menjelaskan karena beberapa tahun yang lalu Aki pernah bertemu dan berbincang-bincang dengan beberapa orang yang pernah mati suri, dengan orang yang sering kesurupan, dan orang yang pernah keserang gaib atau kena kiriman. Dalam cerita, Aki akan menjelaskan kenapa orang yang pernah mati suri bisa melihat alam sebelah. Karena orang yang pernah mati suri, pemilik rasanya pernah keluar dan pernah diperlihatkan di alam gaib. Entah dia diperlihatkan penderitaan orang, kesedihan orang, kesengsaraan orang. Entah dia diperlihatkan di alam gaib taman yang indah, atau udara yang sejuk, terang, dan menyegarkan. Dari orang-orang yang pernah Aki temui dan bincang dengan Aki, berbagi pengetahuan dan pengalaman, mereka semua mengalami dan melihat itu semua yang tadi Aki sebutkan. Setelah dia kembali, kepekaannya akan muncul. Mata batinnya akan terbuka sedikit. Dan biasanya orang yang pernah mati suri memiliki kelebihan bisa menyembuhkan orang. Dan biasanya juga orang tersebut ibadahnya semakin kuat dan takut akan ketinggalan. Yang kedua, mengapa orang yang kerasukan atau kesurupan bisa melihat alam sebelah. Dan kepekaannya juga semakin tajam. Karena ada rasa-rasa atau nafsu-nafsu atau energi-energi yang dari luar tertinggal di dalam raga pada saat orang tersebut kerasukan. Jadi kepekaan terhadap energi di alam gaib berasa ke raga dengan adanya kesamaan rasa atau kesamaan energi. Kedua, biasanya orang yang pernah kerasukan, sebelum dia kerasukan, dia akan melihat selintas-selintas bayangan dan merasakan ada energi negatif yang akan menekan tubuhnya. Jadi dia sudah bisa merasakan energi negatif dari luar dan bisa melihat selintas-selintas bayangan. Yang ketiga, orang yang terkena serangan gaib. Kenapa dia juga peka dan bisa melihat? Karena di pikiran dihantui rasa takut, rasa cemas, dan rasa-rasa lainnya sehingga jiwanya melemah dan goyah. Akhirnya rasa takut itu, rasa cemas yang berlebihan, memunculkan perwujudan seperti yang tadi, sekilas-sekilas. Dan apa yang ada dalam dirinya bisa tampil dengan penglihatan batinnya, dengan kepekaan rasanya. Kenapa orang-orang tersebut bisa kita arahkan atau kita bukakan mata batin dengan mudah? Karena dasarnya sudah ada. Tinggal kita membuka pola pikirnya, menenangkan hatinya, menguatkan jiwanya, mengendalikan nafsunya, serta akalnya, agar dia tetap tenang, tidak terlalu khawatir berlebihan, dan fokuskan pada titik.
titik apa yang akan mau kita lihat. Seperti dia pernah melihat di sana, atau di sana, kita tinggal fokuskan. Tinggal kita arahkan, bukakan jalannya, bukakan pola pikirnya. Maka apa yang kita arahkan akan terbuka dengan sendirinya. Karena tampilan-tampilan tersebut cerminan atau perwujudan dari pikiran kita yang terlalu berlebihan dalam kekhawatiran dan ketakutan. Bila dia tenang, bila dia fokus, maka apa yang nanti kita arahkan untuk melihatnya, yang dilihatnya nanti tidak akan mengefek kepada diri kita. Kenapa tidak bisa mengefek atau tidak mengefek? Karena pikiran tenang, jiwanya kuat. Tapi untuk yang 3 contoh yang aku sebutkan tadi, tidak mudah untuk kita memberikan keyakinannya. Karena ketiga contoh tersebut biasanya membutuhkan bukti, membutuhkan keyakinan yang kuat, dan meyakinkan agar rasa ketakutan itu bisa berkurang. Ini penjelasan dari hasil perjalanan batin Ki Jaya pada saat Ki Jaya sering berkomunikasi atau bertukar kepikiran pada orang-orang yang pernah mati suri, pernah kesurupan, dan pernah terserang oleh gaibia. Adapun penjelasan atau pengalaman Aki ini tidak sama dengan pengalaman penjelajah sejati yang punya atau pernah mengalami juga, kita bisa ambil hikmahnya saja. Karena setiap perjalanan pasti berbeda-beda. Dan setiap penglihatan batin juga berbeda-beda. Berdasarkan ke tingkat keyakinan kita, tingkat amalan kita, tingkat kekuatan gaib yang kita lihat. Jadi, mohon dibukakan pintu maaf apabila Ki Jaya bercerita seperti orang merasa lebih tahu, lebih pintar. Bukan. Ki Jaya hanya berbagi pengalaman, berbagi perjalanan. Barangkali perjalanan Ki Jaya ini bermanfaat karena setiap perjalanan memiliki perjalanan dan rahasia masing-masing. Karena selama puluhan tahun Ki Jaya mencoba berbagi pengetahuan, pengalaman pada orang-orang yang Aki ceritakan tadi. Dengan tujuan apa? Agar orang-orang tersebut tetap tenang, tidak takut yang berlebihan, serta mengarahkan agar kelebihan yang dia punya bisa bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Mohon maaf bila Aki ada kata-kata salah. Mohon maaf bila yang Aki ceritakan kurang mengena atau kurang pas di hati para penjelajah sejati. Tapi itulah pengalaman dan perjalanan batin Aki pada saat ngobrol-ngobrol dengan orang yang Aki ceritakan tadi. Sebetulnya banyak yang harus diceritakan, perjalanan-perjalanan di luarnya. Karena perjalanan di luar itu memang berlapis-lapis. Bukan masuk ke alam ini aja, atau alam ini aja. Dan bila kita juga tidak kuat-kuat dengan benteng kita, atau kita tidak memiliki amal istiqomah, kita bisa tersesat di alam gaib. Sulit untuk kembali. Walaupun hanya rasanya yang keluar. Tapi kalau tidak bisa kembali, maka rasa itu akan mempengaruhi pikiran kita. Ada sesuatu yang berbeda di dalam diri kita. Ada sesuatu yang berbeda dalam pikiran kita. Karena ada rasa yang lain ikut masuk ke dalam diri kita. Mungkin hanya ini yang bisa Ki Jaya jelaskan dalam perjalanan batin Ki Jaya ini. Semoga cerita serta pengalaman serta pengetahuan Ki Jaya tentang 3 contoh itu tidak dijadikan permasalahan, tidak dijadikan perdebatan. Tapi kita bisa ambil hikmahnya dari perjalanan ini. Hanya itu yang bisa Ki Jaya jelaskan atau Ki Jaya kontenkan. Bila para penjelajah sejati ada yang pernah mengalami mati suri, atau kesurupan, atau keserang, sharing dengan Aki, agar kita bisa sama-sama mencari solusinya dan bisa menciptakan kekuatan jiwa kita. Sebelum Ki Jaya tutup konten ini, Ki Jaya doakan kepada para penjelajah sejati, semoga selalu diberi kekuatan iman dan Islam, kekuatan lahir batin,
dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya, serta tidak lupa dijauhi dari segala fitnah manusia, jin, dan dajjal. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.